Pak Joko duduk termenung di dermaga kayu yang telah usang, di bawah sinar rembulan yang lembut memantulkan cahaya perak di permukaan laut. Udara malam yang sejuk menyentuh wajahnya yang keriput, membawa aroma asin dari ombak yang tenang. Dia mengingat kembali hari-hari bahagia bersama istrinya yang kini telah tiada, rasa kehilangan yang mendalam selalu menghantuinya setiap detik. Suara deburan ombak menjadi satu-satunya teman setianya dalam kesunyian yang menyelimuti hati tua ini. Setiap pagi, Pak Joko bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan perahu kecilnya untuk pergi melaut. Tangan besinya yang kasar menatap tajam ke cakrawala, mencari harapan di balik lautan luas yang tak berujung. Namun, setelah sekian lama hidup sendiri, harapan itu seringkali terasa sia-sia. Tangisan putrinya yang dulu kini hanya tinggal kenangan, tertinggal dalam ruang kosong rumah yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Hari-harinya dihabiskan dengan rutinitas yang monoton, menangkap ikan demi ikan untuk mengisi perut keluarganya yang kini sudah tidak lagi ada. Meski tubuhnya sudah mulai melemah oleh usia dan kerja keras, semangatnya tetap teguh meski hati seringkali hancur oleh rasa sepi. Setiap malam, dia kembali ke rumah yang sunyi, menghela napas panjang sambil menatap foto istrinya yang terpajang di dinding, mengenang setiap momen indah yang pernah mereka bagi bersama. Suatu malam, ketika bulan purnama memancar terang di langit, Pak Joko merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih lembut, seolah-olah alam sedang berbicara kepadanya. Dengan rasa penasaran yang tumbuh di dalam hati, dia melangkah perlahan menuju tepi laut, berharap menemukan sedikit ketenangan di balik ketenangan malam. Tiba-tiba, dari kedalaman laut yang gelap, muncul sosok yang memukau matanya. Seorang putri duyung dengan rambut panjang berkilauan dan kulit yang berkilau seperti mutiara, berenang mendekat dengan anggun. Mata besar dan bersinar menyambut pandangan Pak Joko, seolah-olah mengenali kesepian yang mendalam di balik matanya. Hatinya yang lama merasakan kekosongan kini mulai bergetar dengan keajaiban yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Putri duyung itu memperkenalkan dirinya sebagai Naya, makhluk laut yang terpesona oleh keberanian dan ketulusan hati Pak Joko. Mereka berbicara di bawah sinar bulan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing yang penuh tantangan dan harapan. Naya menceritakan tentang dunia bawah laut yang penuh keindahan namun juga bahaya. Sementara Pak Joko bercerita tentang kehidupan manusia yang keras dan penuh kehilangan. Di tengah percakapan itu, rasa sepi yang selama ini menyelimuti hati Pak Joko mulai larut, tergantikan oleh rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Pak Joko semakin sering kembali ke dermaga di malam hari, menunggu kedatangan Naya. Setiap kali mereka bertemu, hubungan mereka semakin erat, seolah-olah dua jiwa yang terpisah oleh dunia yang berbeda kini, menemukan kembali kebersamaan yang hilang. Naya membawa warna baru dalam hidup Pak Joko, mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan dan harapan yang baru. Mereka berbagi tawa dan mimpi, membangun ikatan yang kuat meski perbedaan dunia memisahkan mereka. Suatu malam, Naya mengungkapkan sebuah rahasia yang membuat hati Pak Joko berdegup kencang. Dia sedang mengandung, membawa kehidupan yang akan mempererat hubungan mereka lebih dari sebelumnya. Pak Joko merasa seolah diberkati oleh laut, mendapatkan harapan baru setelah sekian lama hidup dalam kesepian. Rasa bahagia yang mendalam mengalir di dalam dirinya, menggantikan setiap rasa sakit dan kehilangan yang pernah ada. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa tantangan. Pak Joko tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi banyak rintangan, terutama dari masyarakat desa yang mungkin tidak menerima keberadaan seorang putri duyung. Dia harus mempersiapkan diri untuk melindungi cinta dan keluarganya yang baru, menghadapi segala kemungkinan dengan keberanian dan tekad yang kuat. Meskipun begitu, cinta yang tumbuh di antara mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi segala halangan yang mungkin datang. Malam itu, di bawah sinar bulan yang sama yang mempertemukan mereka, Pak Joko memutuskan untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada Naya. Dia berjanji untuk selalu berada di sisinya, mendukung dan melindunginya dalam setiap langkah yang akan mereka ambil bersama. Naya tersenyum, merasakan kehangatan dan cinta yang tulus dari hati Pak Joko, merasa bersyukur atas keberuntungan yang telah diberikan oleh laut. Kehidupan Pak Joko yang dulu penuh dengan kesepian kini berubah menjadi penuh dengan cinta dan harapan. Setiap hari, dia merasa lebih kuat dan lebih bahagia, mengetahui bahwa tidak lagi ada lagi waktu yang harus dihabiskan sendirian. Naya dan kehadiran anak yang akan datang memberikan makna baru dalam hidupnya, menghapus rasa sepi yang pernah begitu mendalam. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama,
menggabungkan tradisi nelayan dengan keajaiban dunia laut yang dibawa Naya. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, Pak Joko juga merasakan kekhawatiran akan masa depan yang belum pasti. Dia tahu bahwa perubahan besar ini akan membawa konsekuensi yang mungkin sulit diterima oleh masyarakat desa. Namun, cinta yang mereka miliki memberikan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan bersama. Dengan hati yang penuh harapan dan cinta yang tulus, Pak Joko dan Naya bersiap menyambut babak baru dalam hidup mereka, yakin bahwa kebahagiaan yang sejati telah menemui mereka di tengah lautan yang luas. Setiap pagi, ketika matahari terbit dan menyinari laut dengan cahaya emasnya, Pak Joko merasa bersyukur atas keajaiban yang telah mengubah hidupnya. Dia bangun dengan semangat baru, siap menghadapi hari dengan senyuman di wajahnya. Naya selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta yang tak ternilai. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang harmonis, menggabungkan dua dunia yang berbeda menjadi satu kesatuan yang indah dan penuh makna. Di akhir bab ini, Pak Joko duduk kembali di dermaga, kali ini tidak lagi merasa sepi. Dia menatap cakrawala dengan penuh harapan, menyambut setiap momen yang akan datang dengan hati yang terbuka. Laut yang dulu hanya sebagai tempat bekerja kini, menjadi saksi bisu cinta mereka yang abadi. Dengan kehadiran Naya dan anak yang akan segera lahir, Pak Joko tahu bahwa hidupnya tidak lagi hampa, melainkan dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Hari-hari berikutnya di desa nelayan kecil itu dipenuhi dengan keajaiban dan kebahagiaan yang baru ditemukan. Pak Joko dan Naya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, membangun hubungan yang semakin erat di tengah keindahan laut yang mempesona. Setiap kali matahari terbenam, mereka berjalan bersama di sepanjang pantai, berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang berbeda namun saling melengkapi. Naya bercerita tentang dunia bawah laut yang penuh warna dan misteri, sementara Pak Joko menceritakan tentang tantangan dan kegembiraan hidup sebagai nelayan. Kebersamaan mereka membawa kebahagiaan yang selama ini hilang dalam kesunyian Pak Joko. Suatu sore, ketika angin laut bertiup lembut dan ombak berbisik tenang, Naya mengungkapkan kabar gembira bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Pak Joko merasa hatinya meledak dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Perasaan sepi yang selama ini membelenggu dirinya mulai sirna, tergantikan oleh harapan dan cinta yang mendalam. Mereka berdua duduk di dermaga, menatap langit yang dipenuhi bintang, merencanakan masa depan yang akan mereka jalani bersama. Pak Joko berjanji untuk selalu melindungi dan mencintai Naya serta anak mereka. Sementara Naya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kasih sayang dan perhatian Pak Joko yang tulus. Kehidupan mereka mulai berubah drastis ketika Pak Joko memutuskan untuk membawa Naya ke rumahnya. Meskipun awalnya ragu, Pak Joko merasa bahwa rumah kecil mereka kini akan menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh cinta. Naya menyesuaikan diri dengan lingkungan manusia, belajar tentang tradisi dan kebiasaan desa, sementara Pak Joko berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk mereka berdua. Mereka mulai menjalani rutinitas baru, di mana pekerjaan nelayan dipadukan dengan persiapan menyambut kelahiran anak mereka yang dinantikan. Namun, tidak semua orang di desa menerima kehadiran Naya dengan tangan terbuka. Beberapa warga merasa penasaran dan khawatir dengan keberadaan Putri Duyung di tengah mereka. Desas-desus dan spekulasi mulai beredar, menciptakan ketegangan di antara komunitas. Pak Joko menghadapi tantangan untuk meyakinkan tetangga dan teman-temannya bahwa Naya adalah bagian dari keluarga mereka, dan bahwa anak mereka akan membawa kebahagiaan, bukan masalah. Dia mengadakan pertemuan dengan warga desa, berbicara dari hati ke hati tentang cinta dan harapan yang mereka miliki, berusaha menghilangkan rasa takut dan prasangka yang ada. Di tengah perjuangan tersebut, Pak Joko dan Naya menemukan kekuatan dalam cinta mereka. Mereka saling mendukung dan menguatkan, menghadapi setiap rintangan dengan tekad yang bulat. Naya menggunakan keahliannya sebagai Putri Duyung untuk membantu kehidupan nelayan, seperti memprediksi cuaca dan memberikan saran tentang lokasi penangkapan ikan yang baik. Pak Joko, di sisi lain, mengajarkan Naya tentang cara hidup manusia dan pentingnya kerja keras. Bersama-sama, mereka menciptakan harmoni antara dunia manusia dan laut, menunjukkan bahwa perbedaan bisa dijembatani dengan cinta dan pengertian. Masa kehamilan Naya berjalan lancar, dan Pak Joko merasa semakin yakin bahwa keluarga mereka akan membawa perubahan positif bagi desa. Mereka mulai merencanakan persiapan menyambut kelahiran anak mereka, membangun kamar bayi yang penuh warna dan kebahagiaan. Pak Joko mengumpulkan bantuan dari beberapa warga desa yang mulai mendukung mereka, memberikan sumbangan dan bantuan dalam membangun fasilitas yang mereka butuhkan.
Hubungan mereka dengan komunitas perlahan membaik, seiring dengan waktu yang menunjukkan bahwa kehadiran Naya dan calon anak mereka membawa manfaat bagi semua pihak. Namun, tidak semua tantangan mudah diatasi. Beberapa orang masih meragukan keberadaan Naya dan anak mereka, menganggapnya sebagai ancaman atau sesuatu yang tidak biasa. Pak Joko harus terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas, dan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang indah. Dia menghadapi kritik dan penolakan dengan keberanian, tetap teguh pada keyakinannya bahwa cinta dan keluarga adalah kekuatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Naya, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, membantu Pak Joko untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan mereka bersama. Di tengah semua perjuangan ini, Pak Joko dan Naya menemukan momen-momen kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Mereka menikmati setiap detik kebersamaan, merayakan pencapaian kecil dan saling mendukung dalam menghadapi hari-hari sulit. Mereka sering duduk di dermaga, memandang ke arah laut yang luas, berbagi impian dan harapan untuk masa depan anak mereka. Pak Joko merasa bahwa kehidupannya kini penuh dengan warna dan makna yang baru, tidak lagi sepi dan hampa seperti sebelumnya. Ketika hari-hari kehamilan Naya semakin mendekati akhir, Pak Joko mulai merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Dia melihat bagaimana cinta dan harapan mereka telah mengubah dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Desa nelayan kecil itu perlahan mulai menerima keberadaan Naya dan anak mereka, melihat mereka sebagai simbol persatuan dan harapan baru. Pak Joko merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini, membawa kebahagiaan tidak hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi komunitas yang mereka tinggali. Akhirnya, hari kelahiran anak mereka tiba. Desa nelayan itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan saat mereka menyambut bayi pertama mereka. Pak Joko dan Naya merasa bahagia dan bersyukur atas anugerah yang diberikan. Anak mereka yang lahir membawa cahaya baru dalam hidup mereka, menghapus rasa sepi yang pernah ada dan mengisi hati mereka dengan cinta yang lebih dalam. Pak Joko merasa bahwa segala perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi telah membawa mereka pada momen kebahagiaan yang sejati, sebuah awal baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Dengan kehadiran anak mereka, Pak Joko dan Naya merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan, tetapi cinta dan dukungan dari komunitas serta satu sama lain memberikan kekuatan untuk menghadapi segala hal. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan tawa anak mereka yang ceria, kebahagiaan yang melimpah, dan rasa syukur atas keajaiban yang telah mengubah hidup mereka. Pak Joko tidak lagi merasa sepi, melainkan dikelilingi oleh cinta dan kebahagiaan yang sejati, yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebaikan dan harapan. Pak Joko terbangun pagi itu dengan perasaan campur aduk, antara kegembiraan dan kecemasan. Udara segar pagi hari menyapa wajahnya yang keriput, sementara suara burung camar yang bersahutan menambah semarak suasana desa nelayan. Di sampingnya, Naya terbaring dengan damai, perutnya yang mulai membesar menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang semakin maju. Pak Joko meraih tangan Naya dengan lembut, merasa terhubung dengan kehadiran bayi yang akan segera lahir. Rasa syukur mengalir deras di hatinya, menghapus segala rasa sepi dan kehilangan yang pernah menghantuinya. Hari-hari menjelang kelahiran anak mereka dipenuhi dengan persiapan dan antisipasi. Pak Joko dan Naya bekerja sama untuk menyiapkan kamar bayi, memilih warna-warna cerah dan dekorasi yang mencerminkan keindahan laut dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Setiap detail kecil dipikirkan dengan seksama, dari memilih lampu tidur hingga menggantungkan gambar-gambar ikan dan putri duyung di dinding kamar. Desa nelayan pun mulai menyadari perubahan yang terjadi, melihat betapa bahagianya Pak Joko dan Naya, serta pentingnya kehadiran anak mereka dalam kehidupan mereka. Namun, di balik kebahagiaan yang tumbuh, tantangan tetap ada. Beberapa warga desa yang sebelumnya mendukung kini mulai menunjukkan keraguan. Mereka bertanya-tanya bagaimana anak mereka akan tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, dan apakah kehadiran seorang putri duyung akan membawa perubahan besar bagi desa yang selama ini hidup harmonis dengan alam. Pak Joko merasa beban berat di pundaknya, harus menjawab semua pertanyaan dan meyakinkan mereka bahwa cinta dan kebahagiaan adalah hal yang utama. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Pak Joko mengajak Naya duduk di dermaga yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Mereka menatap ke arah laut yang tenang, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajah mereka. Aku tahu beberapa orang masih ragu, Naya, tapi aku percaya bahwa cinta kita bisa mengatasi segala hal, kata Pak Joko dengan suara lembut. Naya menyentuh pipi Pak Joko dengan kasih sayang,
Aku juga percaya, Pak Joko. Anak kita akan membawa harapan baru, baik bagi kita maupun bagi desa ini. Percakapan itu memberikan kedamaian bagi Pak Joko, menguatkan tekadnya untuk terus berjuang demi keluarga kecil mereka. Dia mulai mengadakan pertemuan kecil dengan warga desa, berbagi cerita tentang keajaiban cinta dan bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Pak Joko mengajak mereka untuk melihat anak mereka sebagai simbol persatuan antara manusia dan dunia laut, membawa harapan dan kebahagiaan bagi semua pihak. Lambat laun, sebagian besar warga desa mulai membuka hati mereka, melihat betapa tulusnya cinta Pak Joko dan Naya serta potensi positif yang akan dibawa oleh anak mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehamilan Naya semakin dekat dengan puncaknya. Desa nelayan pun mulai merayakan momen penting ini, menyelenggarakan acara-acara kecil untuk menyambut kelahiran bayi mereka. Pak Joko dan Naya merasa dikelilingi oleh dukungan dan cinta dari komunitas, sesuatu yang selama ini hilang dalam kehidupan mereka. Mereka merasa semakin yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan dan tidak lagi merasa kesepian. Pada suatu malam yang cerah, Naya merasakan tanda-tanda persalinan. Pak Joko segera mempersiapkan segala sesuatunya, memastikan bahwa kamar bayi sudah siap dan mereka memiliki semua kebutuhan yang diperlukan. Dengan penuh kasih sayang, Pak Joko mendampingi Naya sepanjang malam, memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai. Warga desa yang telah mulai menerima mereka juga ikut memberikan bantuan, membawa makanan dan minuman untuk memastikan Naya tetap kuat selama proses persalinan. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari pertama kali menyinari dermaga, Naya akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan ceria. Pak Joko merasa air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka memeluk bayi mereka dengan penuh cinta, merasakan kehangatan dan harapan yang baru dalam hidup mereka. Warga desa berkumpul untuk menyambut kelahiran anak mereka, merayakan momen bersejarah ini sebagai simbol persatuan dan harapan baru. Anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, serta komunitas desa. Nama anak itu diberikan dengan penuh makna, mencerminkan keindahan laut dan kekuatan cinta yang menghubungkan mereka. Pak Joko dan Naya merasa bahagia melihat anak mereka tumbuh sehat dan ceria, membawa kebahagiaan dan keceriaan ke dalam kehidupan mereka yang dulunya penuh kesepian. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama di pantai, mengajarkan anak mereka tentang dunia laut dan kehidupan sebagai nelayan. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan yang melimpah. Pak Joko merasa bahwa segala perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi telah membawa mereka pada momen kebahagiaan yang sejati. Dia merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini, membawa kebahagiaan tidak hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi komunitas yang mereka tinggali. Anak mereka menjadi pusat kebahagiaan, menghapus rasa sepi yang pernah ada dan mengisi hati mereka dengan cinta yang lebih dalam. Namun, Pak Joko tetap waspada terhadap masa depan yang belum pasti. Dia tahu bahwa dunia masih penuh dengan tantangan dan perubahan yang tidak terduga, tetapi dia merasa siap menghadapi semuanya dengan cinta dan dukungan dari Naya dan komunitas. Mereka terus bekerja sama untuk menjaga harmoni antara dunia manusia dan laut, memastikan bahwa anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan.